Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Susanti Putri serta Latsar CPNS tahun angkatan 2019 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi tentang manajemen ASN. Yuk kita simak. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Apa bedanya manajemen biasa dengan manajemen ASN? Manajemen pegawai negeri sipil atau PNS merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional yang memiliki nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian ada etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapakah ASN itu? ASN ada dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Apa sajakah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN? Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian untuk peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Setelah dinyatakan resmi menjadi seorang PNS, kita akan menerima hak dan kewajiban kita. Membahas soal hak, dalam pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa untuk PNS sendiri ada gaji dan tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, kemudian ada pelindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K sendiri ada gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya hanya P3K tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Namun perlu diingat, sebelum kita menerima hak, kita juga wajib memenuhi kewajiban kita sebagai ASN. Apa sajakah kewajiban ASN? Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian, yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain memiliki hak dan kewajiban, seorang PNS juga mempunyai kode etik dan peraturan yang mengikat, yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7, yaitu terdiri dari jenis hukuman disiplin ringan, jenis hukuman disiplin sedang, dan jenis hukuman disiplin berat. Kemudian, ada sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit ini berguna untuk bagi ASN dalam menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Dan untuk organisasi biasanya mendukung keadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Kemudian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kemudian ada mekanisme pengelolaan ASN, yaitu manajemen ASN, lalu ada manajemen P3K, kemudian ada pengelolaan CPT, kemudian juga ada organisasi dan informasi. Ya, sekian. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan perihal manajemen ASN. Terima kasih sudah menonton channel saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.